Ibu Fitri Lestari. Oh, usia sekarang berapa tahun Ibu? 30 tahun. Oh, 30 tahun. Profesi sebagai guru kelas di SD Ciberem 4. Oke. Nama saya Eka Satria Nuralam, umur saya 26 tahun. Profesi saya sebagai guru di SD Cipaku Perumda dan alamat di Kampung Mangunsari, RT 03 RW 04, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Nama saya Sukianto SPD. Usia saya 60 tahun. Saya berprofesi saat ini kami adalah pensiunan kepala sekolah. Tempat tinggal saya di Muara Sari, RT 3 RW 6, Bogor Selatan, Kota Bogor. Wawasan kebangsaan itu kalau menurut saya itu merupakan suatu cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam bangsa dan negara itu. Jadi kita harus mengetahui kita harus seperti apa, harus berbuat seperti apa kedepannya untuk demi kemajuan negara Indonesia. Baik ya, wawasan kebangsaan ya. Cara pandang yang dilandasi kesadaran sebagai warga dari suatu negara dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu menghormati segala. Itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu merupakan landasan bagi kehidupan sebagai warga dan negara. Oke. Seberapa penting ya? Pastinya penting ya. Karena dengan wawasan kebangsaan akan muncul pikiran untuk memiliki cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Tujuannya itu tujuan nasional. Wawasan kebangsaan ini merupakan pemersatu dan pemberi dasar keberadaan dalam hati kita sebagai bangsa Indonesia. Pedoman tentang rasa kebangsaan ini adalah dia ada di dalam rambu-rambu untuk memutuskan segala kebijakan, baik itu tindakan dan perbuatan di suatu bangsa dan negara. Itulah harus kita miliki dan harus kita laksanakan. Kali di antara rasa kebangsaan bangsa Indonesia, karena tanpa punya rasa kebangsaan itu kita tidak akan bisa memutuskan, kita tidak bisa melaksanakan suatu kebijakan, dan tidak bisa ada tindakan ataupun perbuatan khususnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi saya itu bisa berkehidupan yang bebas, tapi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, tapi tetap ada landasan-landasan yang harus dipatuhi. Kemerdekaan ya. Jadi kemerdekaan itu suatu hak ya, hak mutlak bagi manusia. Jadi setiap manusia itu berhak mendapatkan kebebasannya, baik kebebasan beragama, berpolitik, belajar, mengeluarkan pendapat, itu adalah kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu dalam arti yang sangat singkat adalah bebas dari penjajahan. Tetapi untuk saat ini bukan hanya bebas dari kuasa kekuasaan, maka arti atau makna dari kemerdekaan yaitu kita harus bisa mandiri, kita harus bisa untuk memajukan suatu bangsa ini dengan mempunyai beberapa suatu kebebasan. Seperti contohnya kita kebebasan punya berpendapat, itu udah merdeka.
Sebab kalau tanpa ada satu kebebasan pendapat, kita berarti belum tentu merdeka, masih ada suatu penjajahan. Maka kalau kita disebut merdeka, kita bebas. Baik itu bebas dari rasa ketakutan kita mengemukakan suatu pendapat. Karena kita sekarang ini banyak ketakutan mengemukakan suatu pendapat, banyaknya undang-undang yang tidak diketahui oleh bangsa Indonesia. Banyak ya, salah satunya kebetulan saya sebagai guru, jadi saya bisa menerapkan ke anak, mengajarkan ke anak, menjadikan anak yang lebih berkarakter lagi. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara, apa aja? Kontribusi yang dilakukan ya, kontribusi kita ya sebagai pendidiknya ya, sebagai pendidik yaitu memanusiakan manusia. Hakikatnya itu jadi manusia harus dimanusiakan, karena kan yang pertama kali dididik itu akhlak. Manusia berakhlak yang pertama kali sebelum berilmu dulu. Jadi akhlaknya dulu diperbaiki. Jadi makanya memanusiakan manusia sebelum mencerdaskan. Nah, lalu memberikan pelayanan pendidikan yang rata dan adil, tidak membeda-bedakan. Jadi kita sebagai pendidik harus rata dalam memberikan pendidikan kepada anak. Saya sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai kontribusi. Di antaranya harus mempunyai ide bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai ide kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian harus melaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Sekarang ada peraturan pemerintah, kita laksanakan. Tidak boleh menentang di aturan, tapi kita harus melaksanakan di aturan itu dengan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, Bela negara itu suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan tentang patriotisme seseorang atau kelompok dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan kepentingan negara tersebut. Oke, terakhir Ibu, apakah program vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu contoh daripada bela negara? Ya, sangat berpengaruh untuk negara ya, karena itu kedepannya Bela negara ya. Bela negara itu salah satunya bagi pendidik ya. Yang pertama ya, mencerdaskan anak bangsa, pasti cerdaskan anak bangsa. Terus memberikan pemahaman pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Mumpung anak masih kecil, berikan pemahaman itu agar tidak terbawa-bawa. Anak memilih A, anak memilih B, kita semua sama ya. bela negara itu diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Kita sebagai warga negara harus ikut dalam membela negara. Sekarang ini apa yang kita bela sebagai bela negara, sebagai contoh negara kita yang sekarang ini sedang terkena COVID-19. Sebagai bangsa Indonesia, untuk bela negara kita harus ikutin aturan-aturan dan ikut melaksanakan. Apabila kita tidak mau terpapar, tetapi sebagai bangsa Indonesia harus ikut juga pencegahan cara-cara bangsa Indonesia untuk memecah belah, sehingga bagaimana caranya kita tidak memecah belah bangsa Indonesia ini. Maka kita harus mengikuti rasa persatuan dan kesatuan. Kebinika Tunggal Ikaan kita harus kita bina dengan baik. ya, itu menurut saya salah satu contoh bela negara dengan adanya vaksin COVID-19, karena kedepannya bisa memajukan kesehatan negara Indonesia supaya bisa lebih baik lagi. Ya jelas, tentu ya. Karena program vaksin itu kan melindungi kita ya, kita sebagai warga negara. Jadi
kita sebagai warga negara yang baik harus divaksin agar kita terhindar dari virus yang melanda sekarang. Jelas bahwa COVID-19 programnya itu termasuk bela negara. Mengapa seperti itu? Dari dampaknya saja kita sudah tahu. Maka dampak itu agar semakin kecil, maka sebagai bangsa Indonesia kita harus mengikuti aturan-aturan dan melaksanakan. Contohnya bisa dengan jaga jarak, kemudian memakai masker, tidak berkerumunan. Kemudian kita harus bisa menjaga, mengatur kemana kesehatan kita. Narasumber wanita yang berhasil saya wawancarai menyatakan bahwa wawasan kebangsaan itu bermuara kepada 4 pilar negara. Pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Dari ketiga narasumber yang telah diwawancara, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bagi setiap kalangan sangatlah beragam, terlebih bagi kalangan lintas generasi, tergantung dari sudut pandang mana setiap orang menafsirkan. Meskipun beragam, namun tidak terlepas dari rumusan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Demikian yang dapat disimpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi penjelasan Pak Diandra, yaitu berprofesi sebagai pensiunan ASN atau PNS, saya sangat setuju sekali. Kami sangat setuju. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa kesiapsiagaan bela negara itu bisa ditujukan dengan hal-hal kecil. Misalnya mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti yang sekarang ini, yaitu melakukan vaksinasi COVID-19, menjaga protokol kesehatan, agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang membahayakan tersebut atau virus yang membahayakan tersebut. Nah, itu juga merupakan upaya bela negara dari warga untuk negara. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan kita sebagai warga negara terhadap karakter bangsa, identitas bangsa, dan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Penting atau tidak, itu sangat penting karena kita sebagai warga negara harus tahu sejarah kita seperti apa. Lalu untuk bela negara sendiri pada masa sekarang kita tidak perlu mengangkat senjata. Dengan hal kecil yang bisa kita lakukan mulai dari rumah, yaitu karena sekarang posisinya sedang ada pandemi COVID-19, yang pertama kita bisa melindungi keluarga kita dari pandemi COVID-19 dengan menjaga kesehatan, mengikuti protokol dan arahan dari pemerintah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih.